warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mathematics Study Club. Ada permintaan dari siswa untuk membahas tentang tes potensi skolastik UTBK 2020 pengetahuan kuantitatif. Karena itu, di sini kami akan mencoba membahas, namun untuk bagian pertama ini hanya untuk membahas soal dari LTMPT. Masih ingatkah slogan dari Dekus? Matematika sangat mudah. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini biar mendapatkan video-video pembelajaran yang terupdate dan bermanfaat. Kita awali dengan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Diingatkan kembali untuk jadwal UTBK SBMPTN tahun 2020. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN masih ada waktu sampai tanggal 20 Juni 2020. Sedangkan pelaksanaan UTBK-nya tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Pengumuman SBMPTN insyaallah 25 Juli 2020. Semoga pada tanggal 25 Juli 2020 ada kegembiraan, ada kebahagiaan pada diri kalian semua dengan diterimanya di SBMPTN favorit atau sesuai keinginan. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka tes UTBK tahun 2020 hanya berupa TPS, tes potensi skolastik, yaitu mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. TPS ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif. Pada kesempatan ini kami hanya membahas tentang pengetahuan kuantitatif berupa matematika dasar, di antaranya barisan bilangan, geometri, aritmetika, statistika, peluang, logika, hingga aljabar. Kisi-kisi atau komposisi materi TPS yang pertama penalaran umum, itu jumlah soalnya 2 bacaan diikuti 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif dalam waktu 35 menit. Pemahaman bacaan dan menulis, 3 bacaan diikuti 20 soal dalam waktu 25 menit. Pengetahuan dan pemahaman umum, ada 3 bacaan bahasa Indonesia dengan 12 soal dan 2 bacaan bahasa Inggris dengan 8 soal dikerjakan dalam waktu 25 menit. Komponen yang terakhir pengetahuan kuantitatif, yaitu matematika dasar. Jumlah soalnya 20 soal, waktu dikerjakan 35 menit. Jadi total soal 80 dalam waktu dikerjakan selama 120 menit atau 2 jam. Jadi rata-rata satu soal itu antara 1,25 menit sampai 1,75 menit. Berikutnya saya akan bahas beberapa soal prediksi dari LTMPT. Ya, dari lembaga tes masuk perguruan tinggi. Yang pertama, bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3. 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3. 27, 3 pangkat 3. 64, 8 pangkat 2. Dan juga betul 4 pangkat 3. 81, 9 pangkat 2. 100, 10 pangkat
2. Jadi yang memenuhi adalah yang C. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun datar? Perhatikan. Yang pertama persegi ini bangun datar. Trapesium bangun datar. Balok. Oke, ini adalah bangun ruang. Kerucut bangun ruang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3 saja yang benar. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Misalkan X dan YZ menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama Z sama dengan 1, pernyataan kedua X tambah Y sama dengan 5. Untuk menjawab ini tidak usah menyelesaikan secara matematis. Ya, ingat SPL sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti persamaannya ada berapa? Oke, persamaannya ada 3. Variabelnya ada 3. Nah, perhatikan di sini. Variabelnya sudah ada 3. Nah, persamaannya ini baru 1. Berarti perlu 2 persamaan lagi. Oke, jadi jawabannya 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pertanyaan saja tidak cukup. Yaitu yang C. Bagaimana? Sangat mudah. Soal yang keempat dari LTMPT, tersedia 5 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kebetulan Q-nya sudah include, sudah diberikan. Sekarang tinggal menyusun susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan, yaitu 5. Berarti jawabannya ini adalah betul. 5 permutasi 4. Ya. Kenapa permutasi? Kenapa bukan kombinasi? Ingat kalau urutan duduk si A dan si B itu akan berbeda dengan si B dengan si A, itu permutasi. Jadi memperhatikan urutan. Ya. Nah, rumusnya adalah 5 faktorial 5 dikurang 4 faktorial. 5 faktorial per 1 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Ini adalah P. Berarti 120 terhadap 24. Oke, betul. P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Nah, gimana? Sangat mudah. Ternyata nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah sebagai contoh soal dari LTMPT sendiri yang memang lembaga yang bertanggung jawab dalam kegiatan UTBK SBMPTN 2020. Berikutnya satu soal, ini adalah soal permintaan dari siswa di Kota Bogor. Ya, diberikan X bar ke kanan itu sama dengan X kuadrat plus 5 plus 2 dan X bar ke kiri sama dengan 2X per 3. Yang dicari nilai X yang memenuhi X bar ke kanan, bar ke kiri sama dengan 18. Berapakah X-nya? Oke, perhatikan di sini. X bar ke kanan berarti ini fungsinya X kuadrat plus 5 per 2. X barkan ke kiri sama dengan 18. Perhatikan. X bar ke kiri sama 2X per 3. Kalau saya punya sesuatu bar ke kiri berarti sama dengan 2 sesuatu dibagi 3. Nah, sesuatunya adalah X kuadrat plus 5 per 2. Berarti ini hasilnya 2 kali sesuatu dibagi dengan 3 sama dengan 18. Sesuatunya apa?
X kuadrat plus 5 per 2. Jadi sejenis dengan fungsi komposisi. Ya, oke, ini 2 bagi 2, 1, berarti X kuadrat plus 5 sama dengan 18 kali 3. Kita kalikan dengan 3 ruas kiri ruas kanan. X kuadrat plus 5 sama dengan berapa 18 kali 3? Oke, betul, 54. X kuadrat sama dengan 49. X sama dengan plus minus 7. Adakah jawabannya? Oke, jawabannya ada 7. Bagaimana? Sangat mudah. Ini bagian pertama dari TPS UTBK 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, teliti, pahami soalnya, terjemahkan dalam bentuk model matematika, baru diselesaikan. Itu salah satu triknya. Oke, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.